warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menerangkan tentang mata kuliah studi fikih yang berjudul minoritas Islam atau fikih minoritas, muslim minoritas. Kalau secara bahasa itu adalah fikih al-aqalliyah. Jadi di sini fikih al-aqalliyah atau fikih minoritas ini tampaknya masih asing di mata para pengkaji hukum Islam, khususnya Indonesia. Apalagi istilah ini baru muncul akhir-akhir ini dan tidak ditemukan dalam literatur fikih tradisional. Namun, kalau diperhatikan dari isi kajiannya, fikih al-aqalliyah ini tidak jauh berbeda dengan fikih tradisional yang lainnya. Sebagian pembahasan yang dalamnya dapat ditemukan dalam literatur fikih tradisional. Hanya saja, bahasa dan gaya penyampaiannya dikemas dalam konteks yang lebih modern. Jadi menurut Imam Al-Mawardi, ada beberapa hal yang menyebabkan mandeknya perkembangan studi fikih minoritas di Indonesia. Yang pertama adalah Muslim di Indonesia berada pada posisi mayoritas, sehingga mereka tidak bersentuhan langsung dengan kasus-kasus yang dialami oleh Muslim minoritas. Jadi di Indonesia ini lebih unggul Muslimnya daripada yang non-Muslim. Jadi di Indonesia bisa dikatakan Indonesia ini bukan Muslim yang ada di Indonesia tidak dikategorikan sebagai Muslim minoritas, tapi dikategorikan sebagai Muslim yang mayoritas. Yang kedua, tren hegemonik fikih transnasional telah menjadikan kajian fikih geografis seperti fikih minoritas dianggap tabu dan kurang diminati. Yang ketiga adalah stagnasi perkembangan teori usul fikih, mengalami kesulitan berhadapan dengan peristiwa hukum baru yang sangat heterogen dan dinamis. Jadi meskipun terdapat beberapa kemiripan dengan fikih tradisional, namun ketika fikih al-aqalliyah atau fikih minoritas ini menjadi sebuah istilah disiplin ilmu, maka otomatis ia akan berbeda dengan fikih tradisional yang selama ini dipahami. Fikih minoritas atau fikih al-aqalliyah ini lebih fokus terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh Muslim di Barat. Sebagaimana diketahui bahwa Muslim yang menetap di Barat, dari segi kuantitatif mereka tergolong minoritas dibandingkan dengan non-Muslim, sehingga tidak langsung kondisi seperti ini akan berdampak terhadap situasi keberagamaan mereka. Kondisi masyarakat Muslim di Barat tidak bisa disamakan dengan Muslim yang tinggal di Timur atau di negara yang mayoritas Muslim, katakanlah seperti Indonesia. Tantangan yang dihadapi Muslim di Barat tentu lebih besar dibandingkan penduduk Muslim di negara mayoritas Muslim. Misalnya dalam kasus sholat Jumat, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa waktu sholat Jumat ialah pada waktu zuhur, tidak boleh mempercepatnya dan tidak boleh memperlambatnya. Sementara sebagian mereka yang tinggal di Barat tidak dapat melaksanakan sholat Jumat layaknya Muslim lainnya. Mereka harus mengerjakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur masuk ataupun sesudah waktu asar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya tidak mendapatkannya izin dari kantor untuk melaksanakan sholat Jumat pada waktu zuhur masuk, sehingga mereka dihadapkan pada kebimbangan. Jika tetap bersikukuh melaksanakan sholat Jumat, mereka akan dipecat. Ketika dipecat, otomatis mereka akan tidak dapat menghidupi nafkah keluarganya. Namun di sisi lain, sebagai seorang beriman, mereka diberi kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi itu adalah pendahuluan dari fikih minoritas. Sekarang kita mulai memahami apa fikih al-aqalliyah itu, apa fikih minoritas itu. Secara bahasa terdiri atas dua kata, yaitu fikih dan aqalliyah. Aqalliyah secara etimologi atau secara bahasa berarti paham yang mendalam. Secara terminologis, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Terus kata amaliyah tersebut berarti menjelaskan bahwa fikih itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian, hal-hal yang di luar ruang lingkup tersebut seperti masalah keimanan atau akidah tidak termasuk dalam ruang lingkup fikih. Kata al-aqalliyah berasal dari kata qallala yang berarti sedikit. Terus menurut Kamal Said Habib, minoritas sebagai sebuah istilah kontemporer tidak dikenal oleh budaya Islam sebagaimana pengertian dipahami oleh istilah sosiologi sekarang. Akan tetapi karena telah tersebar luas,
maka diterima dan dikembalikan bentuk dan definisinya sesuai dengan budaya Islam. Jadi menurut terminologis fikih minoritas atau disebut fikih ala kuliah merupakan bentuk ilmu fikih yang memelihara keterkaitan hukum syara dengan dimensi mereka yang terbilang minoritas dan tempat yang mereka alami atau yang mereka diami. Fikih ala kuliah ini merupakan konsepsi fikih baru dalam dunia Islam zaman modern. Jadi fikih ala kuliah ini salah satu fikih yang menjadi bagian dari ilmu fikih yang umumnya hanya saja fikih ala kuliah ini memiliki sebuah karakter khusus karena nantinya akan diterapkan pada masyarakat yang mempunyai karakter khusus, yakni yang disebut sebagai kaum minoritas muslim yang berada di wilayah negara bagian barat. Jadi pendiri fikih ala kuliah ini banyak, salah satunya adalah Toha Jabir Al-Alwani dan juga Imam Yusuf Al-Qardawi yang merupakan sosok luar biasa dalam Islam, yang beliau berdua itu telah banyak menuliskan karya-karya yang melebihi 1000 buku. Jadi terus ya selanjutnya tentang konsep fikih al-aqliyah. Menurut Khalid Mas'ud, kata minoritas di sini sangatlah problematik dikarenakan 3 hal. Yang pertama, ketidakjelasan semantiknya memunculkan subnation atau kerangka sebuah nation state atau sebuah problematika. Minoritas keagamaan malah lebih lemah dari substansi tadi karena merupakan pecahannya lebih kecil lagi. Terus yang kedua, permasalahan minoritas ini berkaitan dengan situasi minoritas, seperti situasi muslim minoritas di negara non-muslim yang mayoritas. Kondisi minoritas di barat tidak sama dengan minoritas muslim di non-barat, seperti di India dan Cina dan lain-lain. Terus juga salah satu pendiri fikih al-aqliyah yaitu Toha Jabir Al-Alwani mengatakan yang metode usul fikih yang digunakan dalam fikih al-aqliyah tersebut ada 6 prinsip besar, yaitu yang salah satunya itu menemukan kesatuan prinsip dalam Al-Quran dan melakukan pembacaan atasnya berdasarkan kenyataan hidup dan dinamikanya. Yang kedua, mengakui kebijaksanaan dan prioritas Al-Quran dan lainnya. Yang ketiga, meyakini Al-Quran bahwa Al-Quran dapat menarik kembali atau membatalkan turut nubuah atau mengkritisi, membersihkan dan dari deviasi dan juga yang lain-lain. Terus selanjutnya tujuan fikih al-aqliyah. Buat apa fikih al-aqliyah ini dibentuk gitu. Jadi yang diharapkan ilmu fikih ini adalah fikih ini diharapkan mampu membantu kaum minoritas muslim yang hidup di dalam kaum mayoritas muslim, yaitu dalam permasalahan-permasalahan di dalamnya seperti individu, keluarga dan masyarakat, yang ditunjukkan untuk menghidupkan agama mereka dengan kehidupan yang mudah dan tanpa dipersulit dalam hal menjalankan agamanya. Juga dengan adanya fikih ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap kalangan minoritas dengan berisikan nilai toleransi serta keterbukaan terhadap sesama. Gitu loh. Juga selanjutnya adalah ukuran dalam penetapan fikih muslim minoritas. Ada beberapa ukuran. Yang pertama, yang contohnya seperti fikih minoritas dilihat sebagai upaya membangun fleksibilitas hukum Islam ketika umat Islam berada dalam posisi minoritas dalam sebuah negara, atau ketika umat Islam hidup bukan di negara yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Jadi ukurannya ini adalah ketika negara di suatu negara tersebut tidak menjadikan Islam itu sebagai dasar negara, atau non muslim itu lebih berpengaruh di dalamnya, itu adalah tolak ukur sebagai orang muslim minoritas. Juga asal usul muslim minoritas. Asal usul terbentuknya minoritas muslim di berbagai negara berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Terus juga disebutkan oleh Muhammad Ali Ketani menjelaskan ada 3 bentuk munculnya kaum minoritas muslim. Yang salah satunya adalah ketika pemerintah muslim di suatu negara tidak berlangsung cukup lama, atau usaha menyebarkan Islam tidak cukup efektif untuk mengubah muslim menjadi mayoritas dalam jumlah di negeri-negeri yang mereka kuasai, gitu loh. Juga dan lain-lain. Terus setelah kita membahas telah kita mengetahui seluk-beluk, tolak ukur, asal usul, pendiri dan juga pengertian dari muslim minoritas atau fikih al-aqliyah. Selanjutnya kita membahas tentang beberapa persoalan minoritas muslim yang berada di belahan penjuru dunia.
Seperti contohnya di Australia. Tataran masyarakat yang ada di Australia adalah hubungan muslim dan non-muslim di Australia mengalami pasang surut. Hal ini diakibatkan beberapa faktor, misalnya faktor kesejarahan, perkembangan situasi yang kompleks dengan adanya isu-isu baik nasional maupun internasional, dan juga generalisasi yang berlebihan atas eksistensi komunitas muslim di Indonesia. Itu yang contoh tatanan masyarakat. Juga kebijakan pemerintah Australia terhadap minoritas muslim. Kebijakan yang berjalan dalam ruang politik yang dikuasai oleh kedua kekuatan politik, yaitu gerakan konservatif dan juga gerakan progresif. Yang keduanya itu memiliki kekuatan politik sesuai dengan sistem yang berlaku di Australia. Selalu berusaha membangun kebijakan serasi sehingga bentuknya merupakan berbagai variasi penerapan nilai-nilai liberalisme. Yang liberalisme itu bertentangan dengan agama Islam. Juga contoh problematika persoalan-persoalan atau kebijakan muslim minoritas yang ada di negara-negara barat, seperti contohnya juga di Inggris. Tataran sosial, meski tidak ada informasi pasti kapan tepatnya agama Islam masuk ke Inggris, tetapi setidaknya terdapat catatan yang menyebutkan bahwa pada abad ke-10 telah ada muslim yang menginjakkan kakinya di negeri Inggris tersebut. Kaum muslim kian banyak dijumpai di Inggris, terutama terjadi di era kolonialisme Inggris yang mencaplok banyak wilayah timur yang komunitasnya mayoritas Islam. Juga sebagian besar migran muslim berasal dari pedesaan asal negaranya. Suatu lokasi pengaruh watensi dalam ide, norma, gaya, dan cara hidup belum masuk secara insentif dalam kehidupan orang Inggris. Ketika bermigrasi ke Inggris, mereka mengalami sebuah keterkejutan budaya sebagai akibat menghadapi sebuah komunitas baru yang sangatlah berbeda. Terkait dengan persoalan ini, mereka setidaknya meliputi 3 kelompok muslim. Yang pertama adalah kelompok muslim fanatik. Yang kedua adalah kelompok muslim yang masih mencampuradukan ajaran Islam dengan kultur sesuai dengan garis etnisnya. Juga yang ketiga adalah kelompok muslim yang kebarat-baratan, yang meskipun jumlahnya masih sangat kecil. Juga kebijakan pemerintah Inggris terhadap muslim minoritas yang di Inggris. Sejak awal Inggris terdiri dari masyarakat yang berasal dari 4 kebangsaan yang berbeda, yaitu Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia. Mereka menjadi sebuah mereka itu menjadi sebuah negara multinasional. Mereka bersatu dalam satu identitas politik dengan budaya yang berbeda. Multikultural adalah slogan yang dikembangkan oleh Inggris. Paling tidak ada 2 aturan hukum Inggris yang punya dampak signifikan terhadap kehidupan muslim di sana. Yang pertama adalah undang-undang yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan ras dan etnis dalam berbagai kegiatan. Juga yang kedua adalah undang-undang yang mencegah adanya dorongan kebencian rasial. Jadi itu adalah penerangan tentang fikih minoritas dan juga persoalan-persoalan fikih minoritas yang ada di negeri barat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.